Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah, Pak Guru selalu berharap kita semua senantiasa diberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan, dan sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan lancar. Ya, tak lupa kami selalu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Nah, mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga dengan wasilah doa tadi kita senantiasa mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan kelancaran dalam pembelajaran ini. Selanjutnya Pak Guru akan cek kehadiran anak-anak semua. Rian? Hadir, Pak. Astika? Hadir, Pak. Fatwa? Pano? Hadir, Pak. Helena? Hadir, Pak. Rehan? Hadir, Pak. Rizal? Hadir, Pak. Yang terakhir Rosid? Hadir, Pak. Baik, jadi hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum injak ke materi, marilah kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota periwiata, sekarang telah menjadi mari kita. Nah, anak-anak semua, Pak Guru harapkan dapat menyalakan kamera selama pembelajaran ini, karena itu merupakan bentuk daripada kedisiplinan kalian. Baik, Pak Guru ingin bertanya, bagaimana cara kita menghemat listrik? Mematikan lampu pada siang hari, Pak. Ya, Rehan, boleh. Apalagi? Menggunakan peralatan listrik elektronik yang hemat, Pak. Betul sekali ya anak-anak. Jadi kita bisa berhemat listrik dengan cara mematikan lampu pada siang hari. Bisa juga menggunakan peralatan elektronik seperlunya dan yang hemat listrik. Nah, sekarang kita akan pelajari tema 4, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu tujuan yang pertama, anak-anak mampu menyimpulkan 3 cara menghemat energi. Yang terakhir, keenam, anak-anak mampu membuat sebuah diagram struktur teks eksplanasi ilmiah dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, jadi ada 6 ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini lumayan banyak, tapi saya berharap kalian tetap terus semangat. Baik, anak-anak, video energi alternatif sel surya yang kemarin saya share, apakah sudah dipelajari? Sudah, Pak. Apakah sudah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing tentang tugasnya? Sudah, Pak. Bagus sekali kalau begitu anak-anak. Tapi sebelum kalian presentasikan, mungkin ada materi yang belum kalian pahami di dalam video itu. Silahkan untuk ditanyakan. Kenapa listrik di inverter harus dinaikkan tenaganya menjadi 220, Pak? Kenapa listrik di inverter harus dinaikkan tegangannya menjadi 220? Mungkin anak-anak yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaannya Astika ini? Silahkan. Saya, Pak. Ya, Supaya bisa menyalakan peralatan elektronik di rumah kita, Pak. Ya, bagus Ain. Mungkin yang lain bisa melengkapi jawaban Ain ini? Saya, Pak. Ya, Helen, silahkan. Peralatan elektronik sekarang kebanyakan besaran tenaganya adalah 220, sehingga listrik dari baterai harus dinaikkan tegangannya dulu menjadi 220 dengan cara melewati inverter. Tepat sekali, Helen. Jadi listrik yang tersimpan di baterai ketika akan digunakan, listrik pada baterai mengalir dulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220. Nah, sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik. Yang sekarang kebanyakan itu peralatan elektronik itu menggunakan daya berapa? 220. Jadi jika tegangannya belum dinaikkan, maka tidak akan bisa untuk menyalakan peralatan elektronik. Nah, sudah jelas kan anak-anak? Sudah. Baik. Pak.
Ya, baik. Sekarang silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan tugas diskusinya kemarin ya. Mungkin bisa kita mulai dari kelompok 1. Silahkan siapa yang mau mewakili untuk presentasi kelompok 1. Saya Pak. Ya, Vano, kelompok 1 silahkan. 2. Listrik dari panel surya mengalir menuju elektrik kontrol sistem. 3. Setelah dari kontrol listrik kemudian disimpan pada baterai. Ya, terima kasih Vano. Mungkin kelompok 2 ada tanggapan untuk presentasi dari kelompok 1? Mungkin bisa dilengkapi lagi urutan cara kerja sel suryanya, Pak. Iya, baik Helen. Mungkin Helen dari kelompok 2 bisa melengkapinya dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Helen. Iya, Pak. Saya mewakili kelompok 2. Cara kerja sel surya yaitu 1. Sinar matahari ditangkap oleh panel surya yang membuat muatan positif dan negatif pada lempengan silikon. Panel surya akan bertemu sehingga menghasilkan energi listrik. 5. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik, elektrik maupun elektronik. Ya, bagus sekali Helen. Kelompok 1, bagaimana tanggapan dari presentasi kelompok 2 ini? Sudah lengkap dan sesuai Pak. Baik anak-anak, presentasi kalian sudah bagus dan khusus untuk kelompok 2 presentasinya sudah runtut dan lengkap. Pak Guru akan share screen sebuah teks eksplanasi yang berjudul Energi Alternatif Sel Surya. Rian, silakan dibaca. Hampir semua teknologi itu menggunakan energi, khususnya energi listrik. Sebagai solusi daripada itu, perlu pengembangan energi alternatif yang bersih, bebas polusi, aman, dan pastinya harus tersedia tanpa batas. Ketika sinar matahari mengenai lempengan tersebut, maka dapat memicu bertemunya muatan positif dan negatif yang akan menghasilkan listrik. Nah, sekarang setelah kalian baca teks energi alternatif sel surya tadi, coba kalian temukan kosakata baku dan tidak baku. Saya Pak, kata Ya. alternatif Pak. Kosakata bakunya adalah alternatif, huruf terakhirnya adalah F Pak. Ya, betul Ain. Kata alternatif yang pakai P itu adalah kosakata tidak baku. Karena apa? Kosakata bakunya adalah alternatif. Baik, kita lanjutkan untuk paragraf yang ketiga. Silahkan cari. Silikon, Pak. Kosakata bakunya silikon pakai huruf K. Ya, terus sekali anak-anak, ini artinya kalian sudah memahami apa itu kosakata baku dan tidak baku. Sekarang coba kalian kerjakan LKPD 1, menuliskan informasi penting ke dalam diagram struktur teks eksplanasi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Itu perlu diingat ya, struktur teks eksplanasi kemarin ada 3. Apa saja? 1 pembukaan atau topik masalah, 2 isi, 3 penutup. Nah, gitu ya. Silahkan langsung dikerjakan pada aplikasi Live Worksheet yang linknya baru saja saya kirimkan. Sudah selesai semua ya? Ya, Pak. Baik, sudah selesai semua. Kita lanjutkan. Semangat pagi. Ya, mungkin yang lain kaget ya. Helen yang paling sigap. Artinya konsentrasinya lebih tinggi. Baik, setelah kalian kerjakan LKPD tadi yang berisi struktur teks eksplanasi yang berjudul Energi Alternatif Sel Surya, sekarang mohon kalian tetap tenang. Pak Guru akan tampilkan sebuah video cara membuat pembangkit listrik tenaga jeruk.
sekarang setelah menonton video tadi, apa yang kalian tangkap dari video yang baru kalian tonton? Ya, dengan nama? Energi alternatif, Pak. Ya, betul. Bisa. Tepatnya tentang sumber energi listrik alternatif dari jeruk. Nah, dari sedikit paparan tadi, coba kalian analisis manfaat daripada sumber energi alternatif. Sebagai pengganti sumber energi dari bahan bakar fosil, Pak. Iya, Helen, betul sekali. Tidak mencemari lingkungan, Pak. Iya, bisa. Tidak mencemari lingkungan. Ya, baik ya anak-anak. Setelah kalian mampu menganalisis manfaat daripada sumber listrik alternatif, nah sekarang kalian kerjakan LKPD yang kedua, yaitu membuat proyek pembangkit listrik tenaga jeruk dengan bahan dan alat yang sudah saya perintahkan kemarin untuk disediakan masing-masing anak. Dan petunjuk percobaannya ada pada lembar LKPD 2 yang tentunya sudah saya bagikan kemarin. Nah, silahkan sekarang kerjakan anak-anak dan biarkan kameranya tetap menyala. Kalau bahannya sudah siap, saya kira 5 menit jadi kok. Itu cukup mudah. Yang kemarin kan saya suruh menyiapkan jeruk, terus kabel, terus lampu, itu ya. Koin juga, koin 500-an yang warnanya kuning itu, dan juga paku. Nah, itu bahannya cukup mudah semua. Sudah ada yang jadi? Ya, Pak. Siapa yang berani langsung presentasi? Saya, Pak. Oh iya, Dapatkan dari percobaan tadi bahwa ternyata jeruk bisa menjadi sumber energi alternatif, Pak. Bisa untuk menyalakan lampu, dan tadi saya juga mencoba untuk menambahkan jeruk lagi dan ternyata semakin bertambah maka lampunya semakin terang. bagaimana pendapat anak-anak yang lain? Iya, Pak, betul sekali. Bapak punya hadiah untuk Helen yang sudah mempresentasikan percobaannya. Bapak ada paket data, bisa diambil nanti ketika mengambil materi pembelajaran selanjutnya. Baik, sekarang bagaimana pendapat kalian akan pembelajaran daring yang telah kita lakukan ini? Seru, Pak. Tanya seru sekali pelajaran lewat Google Meet seperti ini daripada banyak kasih tugas dari WA. Mengerjakan tugasnya tidak membosankan karena pakai aplikasi live worksheet. Sekarang coba simpulkan materi apa yang telah kita dapatkan hari ini. Baku, tidak baku, Pak. Berenergi alternatif, Pak. Tadi kita sudah pelajari tentang kosakata baku dan tidak baku yang terdapat pada teks eksplanasi. Kemudian kita juga belajar tentang sumber energi alternatif. Mungkin ada pertanyaan yang belum dipahami dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, nanti setelah pembelajaran melalui Google Meet ini kita sudahi, kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah saya kirimkan di aplikasi Live Worksheet. Untuk linknya nanti akan saya kirimkan melalui WA. Bisa dipahami? Paham, Pak. Marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa. Di tempat duduk, siap gerak, doa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.